Oke, fans TV dimanapun Anda berada. Aduh, ya ternyata drone-nya jatuh. Oke, baterainya habis. Dan yang mau kita bahas kali ini adalah tentang hubungan antara pesawat dan mobil berdasarkan aerodinamikanya. Tonton terus. Hubungan aerodinamik antara pesawat dan mobil. Materi ini saya dapatkan ketika saya kuliah, itu pun juga pas tugas akhir. Untuk konsepnya, yang paling penting harus kita ketahui adalah satu tentang airfoil, ya. Yang kedua adalah aliran tekanan. Itu dulu. Kita masuk ke airfoil. Kalau saya gambarkan potongan sayap pesawat, ya, jika saya potong tampak samping, nanti saya akan tampilkan gambarnya, akan seperti ini. Saya ilustrasikan dalam gambar. Kayaknya nggak gini deh. Oh sorry, keambil mic-nya. Ya, kira-kira seperti ini. Memang kayak sperma, kayak telur kecebong ya. Oke. Ya. Ini airfoil. Kalau kita perhatikan kita ambil garis tengah, garis secara horizontal, maka bisa dilihat bahwa yang sini lebih jendol ya, lebih jendol. Yang sini cenderung rata. Itu satu. Yang kedua, jendolan ini agak maju ke depan. Ya. Yang belakang cenderung landai atau turun. Ya. Jadi kalau kita ambil garis berdasarkan ini Y, ini X, kira-kira seperti itu. Saya hapus dulu karena mau saya masukkan berdasarkan arah angin. Ini hapus sajalah ya. Kita buat lagi aja. Oke. Airfoil. Kita asumsikan bahwa pesawat maju ke sana, maka aliran angin akan sebaliknya. Ini arah pesawat. Ya. Dan yang kesini adalah angin. Oh, nggak enak, di sini aja. Oke. Ya, maka ketika angin datang menabrak sayap pesawat, apa yang terjadi? Ya, di sini terjadi rapat ya, sedangkan di sini renggang. Di sini rapat, di sini renggang. Akibatnya adalah kecepatan, kita anggap ini di sisi A, ini di sisi B. Kecepatan fluida di sisi A itu tinggi. Ya, sedangkan di sisi B kecepatannya rendah. Ingat, ada terjadi kerapatan di sini tidak ada. Akibatnya, berdasarkan hukum Bernoulli, P plus setengah, aduh mau habis lagi, rho V kuadrat tambah rho GH, ini ini pressure, ini density, ini sama, kemudian ini velocity, kecepatan aliran fluida, ini gravity, ini height atau ketinggian. Gitu ya, sebentar, saya isi spidol dulu. Baik, kita lanjut. Hubungan jika sebuah fluida kecepatannya tinggi, maka tekanannya akan rendah, turun.
Jika kecepatannya rendah, maka tekanannya akan tinggi. Salah satu contoh faktanya adalah bahwa tekanan tinggi mengalir ke tekanan yang rendah berupa tembakan angin atau kompresor yang sering kita lihat untuk orang bengkel ngebersihin mesin. Saya tampilkan videonya di sini. Oke, fans TV dimanapun Anda berada, untuk membuktikan persamaan atau hukum Bernoulli adalah di depan kita sudah ada kompresor ya, udah kita nyalakan juga ya. Nah, ini adalah kompresor bertekanan tinggi ya. Kemudian udara kita adalah tekanannya sekitar 1 atmosfer. Yang saya ingin tunjukkan adalah bahwa tekanan tinggi mengalir ke tekanan yang rendah seperti ini. Nah, oke, seperti itu. Oke, dah. Itu adalah satu contohnya. Dan ketika ini terjadi, maka akan ada gaya angkat. F, lift. Ya, saya hapus dulu. Oke. Ya, terjadilah gaya angkat lift. Nah, di sini agak mulai mendekati. Karena pesawat terbang, dia membutuhkan gaya angkat. Ya. Lalu apa hubungannya dengan mobil? Mobil, kotor. Yang dia butuhkan adalah kebalikan dari pesawat yang dikenal dengan downforce. Tapi ya, mentang-mentang downforce itu ke bawah, jangan kita samakan lift dengan upforce. Kan ini upforce ya. Kenapa saya coret? Dalam terminologi akademik, saya belum pernah mendapatkan orang menulis upforce. Yang ada adalah lift. Lift itu ke atas, sedangkan ke bawah namanya downforce. Oke, kemudian sedikit saja intermezzo ya. Kalau ke atas itu lift, ke bawah itu downforce, ya DF. Lalu bagaimana dia ke kiri kanan? Namanya adalah thrust. Gimana tulisannya gini ya? Oh, sorry. Thrust. Jadi mana pesawat saya tadi? Nah, drone yang ini sebenarnya baling-balingnya ini menggunakan prinsip airfoil. Jadi kalau ke sini dia naik, dia lift. Kalau mendorong dia jadi jadi thrust. Thrust ini bisa kita lihat di turbin pesawat, kipas angin mungkin kalau dia sangat cepat sekali. Ya. Oke, kembali ke topik adalah downforce, kebalikan dari lift. Kenapa mobil dibutuhkan downforce? Kita ambil contoh dengan mobil kecepatan tinggi, jet darat, yaitu F1. Mobil sangat mudah dikendalikan jika dia memiliki handling yang bagus dengan cara menaikkan grip antara ban dengan aspalnya. Jadi salah satu komponen, hanya satu-satunya komponen yang berkontak langsung mobil dengan aspal adalah ban. Ya. Kenapa downforce dibutuhkan? Ini cukup menarik juga. Katakanlah ini jalan datar. Ini ada mobil. Ya, dia maju ke sana. Dengan kecepatan, Dengan kecepatan sekian, taruhlah dia kecepatan 200 km per jam. Ya, ada kecenderungan mobil untuk terbang. Ada kecenderungan dia memiliki lift. Kok bisa? Ya, karena di sini ada terjadi kerapatan. Sini rapat. Sedangkan di sini loss. Akan terjadi lift.
Ya, makanya dia dibutuhkan. Kalau di mobil F1 di sini ada ditambahin lagi spoiler. Fungsinya adalah membuat downforce. See? Pertanyaannya adalah bagaimana cara mendesain spoiler yang terbaik? Yaitu dengan cara membalikan airfoil pada pesawat. Kalau pesawat begini, ya anggap aja gambarnya bagus ya. Maka ini pesawat ya. Spoiler mobil berkebalikannya. Dia harus menimbulkan downforce. So let's say like this. Di sini yang rapat. Ya. Ini yang rapat. Rapat. Bukan meeting ya. Dah. Jadi jika Anda ingin mendesain, bukan Anda, dalam mobil F1, spoiler-spoiler belakang itu, jika dipotong tanpa samping, dia akan terlihat seperti ini. Tinggal nanti divariasikan dengan angle of attack-nya. Taruhlah ini di sini ya. Jelek banget ya. Di sini aja. Angle of attack-nya itu begini misalkan. Ya, tinggal divariasikan saja angle of attack-nya. Kalau ini pesawat, maka mobil kecenderungannya begini. Begitu. Terlebih jika kalau jalanan lurus seperti ini, begitu juga dengan jalanan yang miring. Misalkan ini mobil ya. Ini tampak depan. Ya, ini jalan. Maka ada kecenderungan mobil mengarah ke gravitasi atau miring ya. Downforce membuat dia tertekan, tetap menyentuh aspal sehingga handling akan tetap baik. Oke, begitu aja hubungan pesawat dengan mobil berdasarkan aerodinamikanya, yaitu dengan konsep airfoil, tekanan yang tinggi mengalir ke tekanan yang rendah, dan semakin cepat fluida, maka semakin rendah tekanannya. Menggunakan prinsip Bernoulli. Sekian dari TTV, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!